Oke, anak-anakku sekalian, pada pelajaran kali ini bab 4 semester 2 kelas 8 kita akan mempelajari daripada mat silah, mat badal, mat tamkin, dan juga mat farqi. Apa itu mat silah? Apa itu mat badal? Apa itu mat tamkin? Dan juga apa itu mat farqi? Karena kita pada pelajaran ini bab 4 ini kita mempelajari Al-Quran dengan benar yang berdasarkan kaidah tajwid. Kita mulai dari bab yang pertama. Di bahasan yang pertama yaitu mat silah. Mat silah secara bahasa, mat itu adalah panjang, silah itu adalah hubungan. Silah, mat adalah panjang, silah adalah hubungan. Secara istilah, mat silah itu adalah apabila ada hak dhamir berharkat dhamma atau berharkat kasroh terletak di akhir kata dan tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf sebelumnya atau huruf berikutnya, dan huruf yang berharkat hidup itu bukan huruf mat, itu namanya mat silah. Dibaca panjang. Mat silah itu ada dua. Ada mat silah tawilah, ada mat silah setelah hak dhamir itu diikuti dengan alif. Itu namanya mat silah tawilah. Mat silah yang kedua adalah mat silah qasirah, pendek. Maksudnya tidak sama dengan mat silah tawilah. Sama-sama panjang, sama-sama mat, dibaca mat. Termasuk seperti contohnya adalah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Gitu kan? Itu mat silah qasirah. Bacaan mat panjangnya sampai 2 harokat atau 1 alif. Itu namanya mat silah qasirah. Jadi mat silah itu ada 2, ada mat silah tawilah, ada mat silah qasirah. Ini yang pertama. Yang kedua, tawilah, ada mat silah qasirah. Contoh termasuk daripada mat silah tawilah dalam Al-Quran yaitu min ilmihi illa bima syaa. Ini namanya mat silah. Min ilmihi illa bima syaa. Itu dibaca mat. Panjangnya adalah sampai 5 harokat. Min ilmihi illa bima syaa. Setelah hak dhamir itu diikuti dengan alif. Itu namanya mat silah tawilah. Mat silah yang kedua adalah mat silah qasirah, pendek. Maksudnya tidak sama dengan mat silah tawilah. Sama-sama panjang, sama-sama mat, dibaca mat. Termasuk seperti contohnya adalah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Begitu kan? Mat badal ini termasuk adalah secara bahasa mat kan panjang, kan begitu kan? Badal adalah ganti. Secara istilah aku menyampaikan bila mana ada huruf mat ada 3. Ada alif, ada waw, ada iya. Alif, waw, iya, huruf mat. Termasuk dan hamzah berkumpul di satu kalimat. Sedangkan huruf hamzah termasuk mendahului huruf matnya. Ini namanya mat badal. Dibaca 2 harokat atau 1 alif. Ila fihim rihlatas sita'i was-shaif. Namanya mat badal. Dan juga di Al-Quran surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka
kan termasuk adalah mat badal sebagai kan badal. Ini yang kedua. Yang ketiga termasuk yang kita bahas dalam materi ini adalah mat tamkin. Ya. Mat tamkin termasuk adalah secara bahasa itu adalah penetapan atau pemantapan. Itu tamkin, penetapan atau pemantapan. Secara pengertiannya bila mana ada dua iya, ada dua iya dalam satu kalimat. Sedangkan iya yang pertama itu adalah bertasdid. Ya yang pertama adalah bertasdid dan ya yang kedua itu adalah sukun. Itu adalah dibaca namanya matamkin. Contoh termasuk adalah wayaqulunan nabiyyin. Itu namanya matamkin. Matamkin termasuk adalah dibaca dua harokat atau satu alif. Itu namanya matamkin. Untuk yang keempat termasuk adalah bahasa kita adalah mat farqi. Mat farqi ini secara bahasa itu adalah pembeda. Secara istilah ini termasuk berfungsi membedakan antara kalimat istifham dan juga kalimat khobar. Istifham adalah kalimat bertanya, adalah pertanyaan. Dan untuk membedakan antara istifham dengan khobar, dengan keterangan. Ini adalah untuk membedakan aja. Mat farqi. Mat adalah panjang, farqi adalah pembeda. Fungsinya adalah untuk membedakan antara istifham, pertanyaan, dan juga khobar. Itu mat farqi. Mat farqi ini termasuk mat yang panjangnya sampai 6 harokat. Contoh termasuk adalah qul Allah, gitu kan? Ini termasuk adalah mat farqi. Qul Allah. Atau juga ada dalam Al-Quran qul dzakaroini. Qul dzakaroini termasuk adalah mat farqi untuk membedakan antara antara istifham dan juga khobar, keterangan. Istifham adalah pertanyaan. Ini termasuk adalah mat farqi. Berarti ya dari mat silah ya, satu mat silah ada dua, mat silah tawilah, mat silah qasirah. Yang kedua adalah mat badal, yang ketiga adalah mat tamkin, yang keempat adalah mat farqi. Berarti ya, ini juga bisa nanti kita setelah Pak Guru menjelaskan bisa kamu praktekkan sendiri cara membaca Al-Quran dengan benar. Gitu kan ya? Karena membaca Al-Quran ini termasuk adalah bernilai ibadah, dan Al-Quran ini termasuk sebagai hukum daripada dalam kehidupan sehari-hari yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jika membaca Al-Quran harus dengan benar. Ya, ngerti ya? Mat silah, mat badal, mat tamkin, mat farqi. Ngerti kan ya? Jelas ya? Jelas? Mungkin ada yang masih kurang jelas dan bisa bertanya. Ya Pak. Mat silah tadi Pak Guru menyampaikan mat silah itu ada dua, kan ya? Ada mat silah tawilah, ada mat silah qasirah. Pertanyaan dari kamu apa pengertian daripada mat silah tawilah?
Hanya bedanya saja matsilah tawilah itu adalah apabila ada hak domir baik berharap doma ataupun kasro yang diikuti oleh alif, itu namanya matsilah tawilah yang diikuti oleh alif. Kalau matsilah qasiro termasuk adalah apabila ada hak domir baik itu doma berharap doma ataupun kasro yang tidak diikuti oleh alif, itu namanya matsilah qasiro. Matsilah tawilah termasuk seperti halnya min ilmi illa bima syaa, min ilmi illa bima syaa. Ini termasuk adalah hak dhamir yang berharkat kasroh diikuti oleh alif, namanya matsilah tawilah. Bacaannya adalah sampai berapa? 5 huruf. Yang kedua termasuk matsilah qasiro. Termasuk adalah matsilah qasiro ini apabila ada hak dhamir berharkat dhamma ataupun kasro yang tidak diikuti oleh alif. Contohnya dalam Al-Qur'an, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini termasuk hak dhamir harakat dhamma tidak diikuti oleh alif tapi diikuti oleh sin. Ini namanya matsilah qasiro. Matsilah qasiro. Ngerti ya? Paham ya? Nah, kalau kamu nanti paham, nanti Pak Guru akan memberi tugas kepada kamu, ya, bertugas kepada kamu. Besok kita dalam pertemuan yang akan datang, kita akan bertemu lagi dan akan saya koreksi satu persatu. Satu, tugas dari Pak Guru adalah apa pengertian dari matsilah. Ya, satu adalah apa pengertian dari matsilah. Yang kedua adalah matsilah. Berikan contoh dari matsilah tawilah. Berikutnya adalah berikan satu contoh dari matsilah qasiro. Yang kedua, berikutnya adalah apa pengertian dari mad badal dan bagaimana cara membaca daripada mad badal. Siap ya? Nah, siap ya? Itu kalau sudah ngerti, nanti kita praktek bersama-sama, bisa di mushola atau di luar nanti. Ya? Nanti aja. Nanti. Baik, anak ya. Kalau sudah paham dan ngerti, mohon nanti tugas dari Pak Guru kita kerjakan kan ya? Ada yang kerjakan bersama-sama. Besok kita ketemu lagi. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada kamu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga harapan dari saya, mudah-mudahan ilmu yang kamu dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Ya, amin. Dah, sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum munafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.